Tata cara sujud dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim hafizakumullah. Sujud merupakan salah satu rukun sholat. Sujud secara bahasa adalah turun dan condong. Sedangkan menurut syara, sujud adalah menempelkan jidat orang sholat pada tempat sujudnya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 7 syarat yang harus dipenuhi ketika seorang bersujud dalam sholat. Ketujuh syarat tersebut adalah: 1. Bersujud dengan 7 anggota badan. 7 anggota tubuh yang harus menempel di atas tanah adalah kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin 'alal jabhah wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini." Artinya, saya diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota badan, yaitu jidat, sambil tangan beliau menunjuk pada hidungnya, kedua tangan, kedua kaki, dan ujung-ujung telapak kaki. Hadis riwayat Imam Bukhari. 2. Sebagian jidat dalam keadaan terbuka. Orang yang bersujud harus menempelkan sebagian jidatnya di atas tanah dengan tanpa ada benda yang menghalangi. Orang yang sholat dengan jidat tertutup rapat, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya tidak sah. Apabila sebagian jidat terbuka dan sebagian yang lain tertutup, hukumnya sah. 3. Bertumpu pada kepala. Orang yang bersujud harus bertumpu dengan kepala. Ilustrasi perkiraan bertumpu adalah seumpama di bawah jidat orang yang sujud tersebut diberi tumpukan kapas, maka akan tampak tertekan dan nampak jelas bekas sujudnya di kapas tersebut. 4. Tubuh turun ke posisi sujud tidak bertujuan selain sujud. Contoh, orang sholat dalam posisi i'tidal lalu ia pusing kemudian terjatuh ke depan pada posisi sujud. Ini artinya turunnya badan pada posisi sujud tersebut bukan karena mau melakukan sujud, tapi karena hal lain, yaitu pusing. Apabila ia meneruskan sujudnya, maka sholatnya tidak sah. Langkah yang harus dilakukan adalah ia harus berdiri lagi, kemudian menurunkan badan dengan tujuan bersujud. 5. Tidak bersujud di atas benda yang mana benda tersebut dapat bergerak yang disebabkan pergerakan orang yang sholat itu sendiri. Contoh, orang yang sholat dengan menggunakan mukena potongan. Ia melakukan gerakan-gerakan sholat dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal, dan seterusnya. Mukenanya ikut bergerak. Apabila orang yang sujud tersebut jidatnya berada di atas mukenanya sendiri yang sedang ia pakai, maka sujudnya tidak sah. Di antara benda yang tergolong ikut bergerak ketika sholat adalah: 1. Telapak tangannya sendiri. Bila ia bersujud di atas telapak tangannya, sujudnya dianggap tidak sah. 2. Sorban. 3. Rambut dan lain sebagainya. 6. Tubuh bagian bawah diangkat lebih tinggi dari tubuh bagian atas. Orang yang bersujud, posisi pantatnya harus lebih tinggi dari posisi kepala dan kedua bahunya. Tidak boleh sejajar atau bahkan lebih rendah. Contohnya adalah orang yang sholat di anak tangga yang tinggi berada di arah depannya, di mana posisi kaki berada di anak tangga bagian bawah, sedangkan kepala pada anak tangga di atasnya. Apabila dengan kondisi demikian, posisi pantat sejajar dengan posisi kepala, maka hukum sujudnya tidak sah. Syekh Nawawi memberikan kelonggaran bagi wanita yang sedang hamil. Apabila ia kesulitan melakukan sujud dengan posisi pantat lebih tinggi dari kepala, maka diperbolehkan melakukan sebatas kemampuannya dan tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. 7. Tuma'ninah. Tuma'ninah adalah sikap diam dan tenang anggota tubuh dengan durasi waktu minimal setara dengan orang mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah syarat sahnya sujud. Semoga Allah meridhoi setiap ibadah yang kita jalankan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.